Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Nah, kembali lagi dengan kami. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan akhir ataupun hasil akhir dari proyek yang telah kami bikin selama satu semester ini. Untuk judul proyek kami sendiri yaitu adalah aplikasi penentu lokasi penjualan kopi jangkar keliling berbasis GIS. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya mewakili teman-teman saya memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bayi Sabta Pratama, lalu ada teman saya M. Amdra Rifael, Aulia Azhara, Siska Ramadhani, M. Romi Motorom, yang dan terakhir adalah Muhammad Akbar. Oke, saya akan sedikit menjelaskan mengapa kami memilih aplikasi ini. Proyek yang kami kerjakan sendiri yaitu berjudul aplikasi penentu lokasi penjualan kopi jangkar keliling berbasis GIS, yang dimana aplikasi ini tuh dikembangkan sebagai solusi digital untuk membantu pelanggan dalam menemukan lokasi barista kopi keliling secara cepat, akurat, dan juga real time. Dengan memanfaatkan teknologi geographic sistem informasi ataupun GIS dan juga GPS. Nah, permasalahan utama yang melatar belakangi proyek ini ya pastinya kesulitan dalam mencari lokasi kopi jangkar keliling secara manual. Lalu juga dapat membantu pihak pengelola ataupun manajer untuk memantau ataupun memonitoring barista-barista yang ada di jalan-jalanan gitu. Biar tahu lokasinya di mana, tempatnya di mana, lagi di ngapain gitu. Selanjutnya ada namanya deskripsi sistem. Nah, aplikasi penentu lokasi kopi keliling ini tuh dirancang menggunakan pendekatan analisis dan perancangan sistem informasi berorientasi objek. Nah, sistem ini melibatkan 3 aktor utama, yaitu ada pelanggan, karyawan, dan juga karyawan atau admin, dan juga karyawan atau barista, dan juga ada admin. Nah, yang masing-masing ketiga pelaku itu atau ketiga aktor itu nih memiliki hak akses yang berbeda-beda. Nah, secara umum juga aplikasi ini tuh memungkinkan pelanggan tuh dapat melihat lokasi barista kopi keliling melalui peta digital. Karyawan dapat memperbaiki lokasinya dengan cara mengupdate GPS, dan juga admin itu dapat mengolah data karyawan dan juga memantau seluruh aktivitas barista-barista yang ada di jalan gitu. Nah, dengan adanya sistem ini tuh juga diharapkan proses pencarian lokasi kopi jangkar itu nih dapat dilakukan secara efisien. Operasional baristanya juga bisa terkontrol oleh manajernya, dan layanan kepada pelanggan itu nih dapat dilakukan secara lebih interaktif gitu. Oke, selanjutnya untuk selanjutnya mungkin akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Kita lanjut ke bab 2, yaitu hasil proyek. Di sini, pada proyek ini kami mengembangkan sebuah aplikasi penentu lokasi kopi jangkar keliling berbasis GIS yang bertujuan untuk membantu pelanggan dalam menemukan posisi barista kopi keliling secara cepat, akurat, dan real time melalui peta digital. Aplikasi ini dibangun untuk menggunakan pendekatan analisis dan perancangan sistem informasi berorientasi objek, sehingga seluruh proses bisnis dimodelkan secara terstruktur mulai dari identitas, aktor, alur sistem, hingga hubungan antar kelas dalam aplikasi. Aplikasi menyediakan beberapa fitur utama, antara lainnya ialah yang pertama, scan QR untuk mengakses informasi lokasi barista tanpa login. Kedua, login aplikasi bagi pelanggan, karyawan, dan admin sesuai hak aksesnya. Ketiga, update lokasi karyawan berbasis GPS agar posisi barista selalu terbaru di peta. Yang keempat, melihat peta lokasi kopi keliling, lengkap dengan marker lokasi barista aktif. Kelima, melihat rute dan detail barista termasuk profil singkat dan rating. Keenam, tambah atau edit karyawan oleh admin sebagai fungsi manajemen data. Yang ketujuh, terakhir,
pemberian rating dan ulasan oleh pelanggan sebagai bentuk umpan balik layanan. Dengan adanya aplikasi penentu lokasi kopi jangkar keliling berbasis GIS ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan akses informasi lokasi penjual, membantu monitoring operasional secara real time, serta mendukung digitalisasi proses bisnis pada usaha kopi jangkar. Kita lanjut ke use case full pada aplikasi penentu lokasi kopi jangkar keliling berbasis GIS, menggambarkan keseluruhan interaksi antara pelanggan, barista atau karyawan, dan admin dengan sistem. Pada diagram ini terlihat 3 aktor utama, yaitu pelanggan, karyawan, dan admin, yang masing-masing memiliki peran yang berbeda namun saling terhubung dalam satu sistem. Pelanggan dapat memulai penggunaan aplikasi dengan memindahi QR Code untuk melihat lokasi barista tanpa login atau melakukan login untuk mengakses fitur tambahan seperti melihat detail barista, rute, serta memberikan rating atau ulasan. Karyawan atau barista berperan dalam memperbarui lokasi berjualan secara berkala menggunakan GPS agar posisi mereka selalu tampil terbaru pada peta GIS. Sementara itu, admin bertugas mengelola data karyawan, memantau seluruh lokasi barista aktif, serta mengelola akun dan ulasan pelanggan. Seluruh proses ini terintegrasi dalam satu sistem berbasis peta digital yang bertujuan untuk mempermudah pencarian lokasi barista, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung digitalisasi usaha kopi jangkar keliling. Dan dilanjut dengan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andra Rifael dengan NPM 2024-2155. Kali ini saya akan menjelaskan tentang activity diagram dan langkah normal use case aplikasi penentuan lokasi kopi jangkar keliling berbasis GIS. Yang pertama, use case scan QR. Dan alur normal atau langkah yang pertama, pelanggan membuka aplikasi dan memilih fitur scan QR. Yang kedua, sistem mengaktifkan kamera dan menunggu hasil pemindaian. Yang ketiga, pelanggan mengarahkan kamera ke kode QR pada sosial media kopi jangkar. Yang keempat, sistem membaca data QR dan memverifikasi validitasnya, apakah benar atau salah. Yang kelima, jika valid, sistem menampilkan peta lokasi kopi jangkar, atau memanggil use case melihat peta lokasi kopi keliling. Yang keenam, pelanggan dapat memperbesar atau memilih titik lokasi untuk melihat detail. Dan untuk activity diagram use case scan QR kira-kira seperti ini. Ya. Dan selanjutnya ada use case login aplikasi. Alur yang pertama adalah pengguna membuka menu login. Yang kedua, sistem menampilkan form username dan password. Yang ketiga, pengguna mengisi data login dan menekan tombol masuk. Yang keempat, sistem memverifikasi akun dan peran pengguna. Jika valid, sistem menampilkan dashboard sesuai peran pengguna. Dan yang terakhir, sistem mengaktifkan akses sesuai peran. Contohnya, update lokasi, tambah, edit atau data. Memberi rating. Dan contoh activity diagram seperti ini. Ya, selanjutnya ada use case update lokasi karyawan. Alur yang pertama adalah karyawan login ke sistem. Yang kedua, sistem menampilkan dashboard karyawan. Yang ketiga, karyawan memilih menu update lokasi. Yang keempat, sistem membaca data koordinat GPS perangkat. Yang kelima, sistem mengirim dan menyimpan data lokasi ke service GIS. Sistem memperbarui posisi karyawan di peta utama. Dan yang terakhir, peta lokasi pelanggan dan admin ikut menampilkan pembaruan lokasi terbaru. Dan kira-kira gambar activity diagram untuk use case update lokasi karyawan seperti ini. Ada start, karyawan login ke sistem, sistem menampilkan dashboard karyawan, dan seterusnya sampai end. Dan selanjutnya, use case melihat peta lokasi kopi keliling. Alur yang pertama adalah pengguna membuka menu peta kopi keliling. Sistem memuat peta GIS dan titik lokasi barista aktif. Yang ketiga, pengguna dapat memperbesar, memperkecil, atau memilih marker.
Yang keempat, sistem menampilkan detail barista dari marker yang dipilih. Dan yang terakhir, jika pelanggan memilih barista, sistem menawarkan opsi lihat rute dan detail. Dan untuk gambar activity diagram, use case melihat peta lokasi kopi keliling, kira-kira seperti ini. Dan yang selanjutnya adalah use case melihat rute dan detail barista. Alur yang pertama adalah pelanggan memilih barista dari peta lokasi kopi keliling. Yang kedua, sistem menampilkan nama, foto, dan profil singkat barista. Yang ketiga, pelanggan memilih opsi lihat rute. Yang keempat, sistem menampilkan peta arah menuju lokasi barista. Yang kelima, atau yang terakhir, sistem juga menampilkan rating rata-rata barista dari pelanggan lain. Dan kira-kira untuk activity diagram use case melihat rute dan detail barista seperti ini. Yang dimulai dengan start, pelanggan memilih barista dari peta lokasi kopi keliling. Terusnya, sistem menampilkan nama, foto, dan profil singkat barista. Yang ketiga, pelanggan memilih opsi lihat rute. Yang keempat, sistem menampilkan peta arah menuju lokasi barista. Yang kelima, sistem juga menampilkan rating barista dari pelanggan lain. Dan selanjutnya ada use case tambah atau edit data karyawan. Alur yang pertama adalah admin login ke sistem. Yang kedua, sistem menampilkan dashboard admin. Yang ketiga, admin memilih menu kelola data karyawan. Selanjutnya, admin memilih opsi tambah, edit, atau hapus. Yang kelima, admin mengisi atau memperbarui data barista. Yang keenam, sistem menyimpan perubahan ke database. 7. Sistem memperbarui data karyawan tampil di peta lokasi. Dan untuk gambar activity diagram use case tambah atau edit data karyawan kira-kira seperti ini. Dimulai dengan start dan diakhiri dengan end. Selanjutnya ada use case memberi rating dan ulasan kepada barista. Alur yang pertama adalah pelanggan login ke sistem. Yang kedua, pelanggan membuka detail barista dari peta lokasi kopi keliling. Yang ketiga, pelanggan bisa memilih menu dan beri ulasan. 4. Sistem menampilkan form rating seperti 1, 2, 3, 4, dan 5 bintang. Dan kolom komentar juga. Yang kelima, pelanggan bisa mengisi dan mengirim rating atau ulasan di tempat yang sudah diberikan. Yang keenam, sistem menyimpan data ke database. Yang ketujuh, sistem bisa memperbarui rating rata-rata barista dan menampilkannya di profil. Yang terakhir, admin dapat melihat, mengatur, meninjau, dan menghapus ulasan yang tidak pantas. Dan kira-kira untuk activity diagramnya seperti ini. Pelanggan login ke sistem, pelanggan membuka detail barista, pelanggan memilih menu beri ulasan, dan seterusnya. Dan mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas sekuensi diagram. Sekuensi diagram adalah aplikasi penentuan lokasi kopi jangkar keliling berbasis GIS. Sekuensi diagram adalah scan QR, objek, pelanggan, ke aplikasi, ke server, dan GIS. Langkah-langkah pertamanya adalah pelanggan mengirim perintah scan QR ke aplikasi. Kedua, aplikasi menertibkan kamera dan menunggu hasil pemindaian. Pelanggan memindai kode QR pada media sosial kopi jangkar. Aplikasi mengirim data QR ke server untuk verifikasi. Server memvalidasikan data QR-nya. Jika valid, server mengirim data lokasi barista ke aplikasi. Ketujuh, aplikasi meminta data peta ke layanan GIS. GIS mengirim peta dan titik lokasi ke aplikasi. Habis itu aplikasi menampilkan peta lokasi kopi jangkar kepada pelanggan. Oke, ini data-data diagram desainnya. Jadi pelanggan itu membuka kamera, ketampilan kameranya. Habis itu untuk scan QR, berkode QR. Request scan QR-nya ke QR controller. Habis itu validasi QR-nya ke data QR. Habis itu true flash-nya ke
QR controller balik lagi memberikan ke data QR-nya. Kalau ini insert true. Oke. Ini juga kalau insert false. Intinya ini misalnya berhasil, ini tidak bisa berhasil atau tidak valid ya. Oke, kita akan mengambil lokasi barista. Habis itu return ke lokasi, menampilkan peta. Habis itu menampilkan peta dan market barista ke pelanggan. Oke, lanjut. Oke, kelihatan. Oke, sekuensi diagramnya adalah login ke aplikasi. Objeknya adalah untuk pengguna ke aplikasi, di situ ke database. Langkah-langkah pertamanya adalah yang pertama, pengguna mengirim permintaan login ke aplikasi. Kedua, aplikasi menampilkan form login. Ketiga, pengguna mengirim username dan password. Keempat, aplikasi mengirim data login ke database. Kelima, database memverifikasi akun dan peran pengguna. 6, database mengirim hasil verifikasi ke aplikasi. Ketujuh, aplikasi menampilkan dashboard sesuai peran pengguna. Oke, ini bentuk desain diagramnya, di mana user membuka menu login. Habis itu menampilkan form loginnya, memasukkan nama dan password, menekan tombol masuk, ke validasi login proses. Oke, cek kredensialnya ke akun data, ke true flash. Oke, habis itu ini misalnya berhasil atau tidak berhasil ya, menampilkan pesan loginnya. Oke, habis itu memunculkan database kalau berhasil, menampilkan dashboard sesuai peran untuk user atau pelanggan ya, user kali. Oke, sekuensi diagram update lokasi karyawan. Objeknya adalah karyawan ke aplikasi, ke GPS, ke server GIS database. Langkah pertamanya ada karyawan memilih menu update lokasi. Kedua, aplikasi meminta koordinat ke lokasi ke GPS perangkat. Ketiga, GPS mengirim data latitude dan longitude. 4, aplikasi mengirim data lokasi ke server GIS. 5, server GIS menyimpan lokasi terbaru ke database. Ke-6, database mengkonfirmasi penyimpanan data. Ke-7, server GIS memperbarui titik lokasi pada peta. Ke-8, aplikasi menampilkan lokasi terbaru karyawan. Oke, ini bentuk desainnya. Desain diagram barista, ke login aplikasi, dashboard karyawan. Habis itu memilih menu aplikasi, update lokasi. Menu update lokasinya. Habis itu meminta update lokasi ke lokasi controller. Mengambil koordinat GPS device, koordinat terbaru. Habis itu menyimpannya ke lokasi barista. Oke. Habis itu update lokasi terbaru dan lokasi bakal terbarui. Lokasi petanya bakal diperbarui. Kita lanjut. Sekuensi diagram, melihat peta lokasi kopi keliling. Oke, objeknya itu pengguna ke aplikasi, ke server, habis itu ke GIS. Langkah-langkah pertamanya adalah pengguna mengirim permintaan melihat peta ke aplikasi. Kedua, aplikasi mengirim permintaan data lokasi barista ke server. Ketika server mengambil data lokasi aktif dari database. Keempat, server mengirim data lokasi ke aplikasi. Kelima, aplikasi meminta tampilan peta ke GIS. GIS mengirim peta beserta market lokasi. 7, aplikasi menampilkan peta kopi keliling ke pengguna. Oke, ini bentuk desainnya, desain diagramnya.
Pelanggan membuka peta lokasi ke tampilan map. Habis itu membuat tampilan peta ke map controller, mengambil data lokasi barista ke lokasi barista, mengambil data lokasi barista ke menampilkan ke map controller. Habis itu menampilkan map dan rute jarak barista ke tampilan map. Habis itu pelanggan memilih marker barista, meminta data barista ke map controller. Habis itu mengambil data barista ke barista, profil data baristanya ke map control, menampilkan data barista ke marker barista. Ini untuk tetap lokasi kok. Oke, lanjut. Sekuensi diagram tambah atau edit data untuk karyawan. Objek adalah admin ke aplikasi ke database. Langkah pertamanya adalah admin memilih menu kelola data karyawan. Kedua, aplikasi menampilkan form data karyawan. Ketiga, admin mengirim data tambah atau edit karyawan. Keempat, aplikasi mengirim data ke database. Kelima, database menyimpan atau memperbarui data. 6, database mengirim status berhasil. Ketujuh, aplikasi menampilkan data karyawan terbaru. Oke, ini admin login ke aplikasi. Oke, admin login aplikasi ke dashboard admin, memilih menu kelola data, ke menu kelola data, mengisi data barista ke form input data, memproses data barista ke data controller, memasukkan data barista ke data barista, dan data barista tersebut disimpan. Oke, menghapus data barista. Menghapus data barista. Habis itu request data untuk data controller, memperbarui data barista ke data barista. Habis itu data barista tersebut disimpan dan sudah diperbarui. Oke, lanjut. Ini buka menu menu kelola data, mengedit data barista, edit data, memproses datanya ke data controller, memperbarui data ke data baristanya. Habis itu datanya disimpan. Oke, lanjut. Ini ketika mengedit datanya, ini misalnya sistem menampilkan pesan data berhasil atau tidak berhasil untuk menyimpannya. Kita lanjut. Kita lanjut sekuensi diagram memberi rating dan ulasan kepada barista. Objeknya adalah pelanggan ke aplikasi database dan admin. Langkah pertamanya, pelanggan mengirim permintaan dari ulasan. Kedua, aplikasi menampilkan form rating dan komentar. Ketiga, pelanggan mengirim rating dan ulasan. Keempat, aplikasi mengirim data ke ulasan ke database. Kelima, database menyimpan data ulasan. Dan keenam, database memperbarui rating rata-rata barista. Ketujuh, aplikasi menampilkan rating terbaru. Ke-8, admin mengakses data ulasan untuk moderasi. Oke, pelanggannya membuka detail barista. Pelanggan membuka detail barista dan menampilkan dan memproses data barista tersebut ke barista controller, mengambil data barista ke data barista. Di situ data baristanya menampilkan detail data barista,
dari data barista tersebut ke barista controller. Habis itu menampilkan detail data baristanya ke detail barista. Habis itu pelanggan memilih menu ulasan untuk ulasan formnya, request ulasan ke rating controllernya. Habis itu mengambil data rating dan ulasan ke data rating. Habis itu menampilkan data rating dan ulasan ke rating controllernya. Ini ini tidak kebaca ya, tidak tahu saya. Menampilkan ulasan, ini adalah menampilkan ulasan pelanggan. Oke, kita lanjut. Memberi rating, memberi rating ke rating from, habis itu memproses ratingnya ke rating controller. Habis itu menyimpan rating ke data rating, habis itu update rata-rata rating ke data barista. Habis itu rata baristanya ke true atau false, habis itu ke data ratingnya. Habis itu memeriksa kondisi ke rating controller. Habis itu sistem menampilkan data berhasil diperbarui atau tidak bisa diperbarui. Di situ menampilkan rating terbaru untuk pelanggan. Oke. Kita lanjut. Oke, sudah sampai situ aja kayaknya. Oke, sampai situ saja. Sudah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Siska Ramadhani, NPM 2024-210045. Baiklah, selanjutnya sequence diagram yang ke-6, yaitu tambah atau edit data karyawan, yang dimana ada 3 objek. Yang pertama itu ada admin, aplikasi, dan database. Langkahnya atau alur prosesnya, yang pertama, admin memilih menu kelola data karyawan. Yang kedua, aplikasi menampilkan form data karyawan. Yang ketiga, admin mengisi dan mengirim data tambah atau edit karyawan. Yang keempat, aplikasi mengirim atau meneruskan data ke database. Yang kelima, database menyimpan atau memperbarui data. Yang keenam, database mengirim status berhasil. Yang ketujuh, aplikasi menampilkan data karyawan terbaru. Di sini ada gambar sequence diagram untuk use case tambah atau edit data karyawan. Bisa dilihat aktornya itu adalah admin, yang dimana admin login aplikasi ke dashboard admin. Selanjutnya admin memilih menu kelola data, terus mengisi data barista yaitu from input data. Admin juga bisa menghapus data barista. Selanjutnya admin juga bisa mengedit data barista. Setelah from input data dan menghapus data atau mengedit data, semuanya akan diproses ke data controller. Setelah diproses, data-data yang sudah diedit atau dihapus itu akan tersimpan atau diperbarui ke data barista. Jadi, sequence yang ke-6 ini menjelaskan proses admin saat menambah atau mengedit data karyawan sampai data tersimpan di database. Selanjutnya, sequence diagram yang ke-7 atau yang terakhir, yaitu memberi rating dan ulasan kepada barista. Ada 4 objek. Yang pertama pelanggan, aplikasi, database, admin. Di sini ada langkah-langkahnya atau alur prosesnya. Yang pertama, pelanggan mengirim permintaan beri ulasan. Yang kedua, aplikasi menampilkan form, rating, dan komentar. Yang ketiga, pelanggan mengirim rating dan ulasan.
Yang keempat, aplikasi mengirim data ulasan ke database. Yang kelima, database menyimpan data ulasan. Yang keenam, database memperbarui rating rata-rata barista. Yang ketujuh, aplikasi menampilkan rating terbaru. Dan yang kedelapan, admin mengakses data ulasan untuk moderasi. Di sini yaitu gambar sequence yang ketujuh, yaitu use case memberi rating dan ulasan kepada barista. Bisa dilihat di sini aktornya pelanggan juga, yang dimana pelanggan membuka detail barista, pelanggan juga memilih ulasan, dan pelanggan juga memberi rating. Setelah pelanggan membuka detail barista, akan menunjukkan proses data barista ke barista controller, dan barista controller juga menampilkan detail data barista. Terus pelanggan memilih menu ulasan, juga bisa ke ulasan form, yang dimana nanti request ulasan ke rating controller. Selanjutnya pelanggan juga memberi rating, yang dimana nanti bakalan sama memproses rating ke rating controller. Dan setelah request ulasan, nanti bakalan mengambil data rating dan ulasan ke data rating, dan data rating mendapatkan rating dan ulasan. Sama seperti juga ini, setelah memproses rating, nanti akan menyimpan rating dan nanti akan terupdate rata-rata ratingnya ke data barista. Inti dari gambar sekuensi yang ketujuh, yang dimana menjelaskan proses admin saat menambah atau mengedit data karyawan sampai data tersimpan di database. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelas diagram, yang dimana kelas diagram itu adalah diagram yang menjelaskan tentang struktur data sistem, kelas apa aja yang ada, dan hubungan antar kelas. Nah, pada aplikasi penentuan lokasi kopi jangkar keliling berbasis GIS, kelas diagram ini menunjukkan bagaimana data saling terhubung. Bisa dilihat, kelas diagram menggambarkan struktur kelas dan relasi antar entitas pada aplikasi penentuan lokasi kopi jangkar keliling berbasis GIS, yang dimana kelas pengguna berperan sebagai entitas utama yang menyimpan data autentikasi dan menjadi induk bagi admin, pelanggan, dan karyawan sesuai dengan peran masing-masing. Nah, kalau admin bertugas mengelola data karyawan dan QR kode, dan kalau pelanggan melakukan pemindaian QR serta memberikan rating dan ulasan, sedangkan karyawan memperbarui lokasi operasional. Kelas karyawan terhubung dengan detail karyawan untuk informasi tambahan serta lokasi yang menyimpan koordinat, posisi, dan ditampilkan melalui peta berbasis GIS. Nah, selain itu, kelas rating digunakan untuk menyimpan penilaian pelanggan terhadap karyawan, sedangkan kelas QR berfungsi sebagai media validasi lokasi kopi jangkar. Diagram ini menunjukkan bagaimana sih data saling terhubung untuk mendukung proses bisnis sistem secara terstruktur. Bisa dilihat gambar kelas diagram aplikasi penentuan lokasi kopi jangkar keliling berbasis GIS. Oke, kelas utamanya yaitu pengguna, yang dimana pengguna itu menyimpan data login seperti ID pengguna, nama, email, password, dan role. Nah, ini itu akan menjadi induk untuk admin, terus juga pelanggan, serta karyawan. Selanjutnya, kelas admin, yang dimana admin itu mengelola data karyawan, terus juga mengelola QR kode, serta melihat dan memoderasi rating dan ulasan. Nah, kalau pelanggan itu melakukan scan QR kode serta memberi rating dan ulasan kepada karyawan. Nah, kalau karyawan itu bisa memperbarui lokasi operasional kopi keliling. Di sini ada detail karyawan, yang dimana detail karyawan ini tuh menyimpan informasi tambahan karyawan seperti alamat, foto,
deskripsi, ID detail, ID karyawan, semuanya bisa dilihat di detail karyawan. Terus di sini ada lokasinya ini untuk menyimpan koordinat dan menentukan posisi kopi keliling. Di sini ada peta yang dimana untuk menampilkan lokasi karyawan berbasis GIS. Selanjutnya di sini ada rating. Rating ini menyimpan nilai rating dan komentar dari pelanggan. Dan yang terakhir ini ada QR yang dimana ini untuk digunakan sebagai media validasi lokasi kopi keliling. Oke, intinya dengan adanya kelas diagram ini diharapkan sistem dapat dikembangkan secara terstruktur, mudah dipahami, serta konsisten dengan use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram yang telah dirancang sebelumnya yang ada di atas, yaitu materi di atas tadi. Baik, sekian penjelasan materi dari saya dan penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian interface ataupun antarmuka dari aplikasi penentu lokasi kopi jangkar keliling berbasis GIS yang dirancang ya untuk mempermudah interaksi antara pengguna dan juga sistem. Di sini saya akan menjelaskan interface pengguna, yaitu bagian pelanggannya. Untuk awal-awal sendiri, aplikasi kami bernama JatTrack ataupun Jangkar Track, yang dimana dibagi menjadi dua macam bagi pelanggan. Yang pertama scan QR saja, yang kedua bisa login. Untuk awal-awal scan QR itu pelanggan bisa mendapatkan barcode-nya itu di Instagramnya, di sosial medianya, di poster, ataupun di tempat-tempat yang terdapat iklan-iklan kopi jangkar keliling. Nah, setelah pelanggan berhasil scan QR barcode ini, nah pelanggan diarahkan langsung ke aplikasi kopi jangkar keliling dan dapat melihat lokasi-lokasi karyawan ataupun barista di jalan. Yang warna biru pelanggan, titik lokasi pelanggan; yang warna merah titik lokasi kopi jangkar kelilingnya. Nah, selanjutnya ada yang kedua, yaitu login aplikasi. Login aplikasi sendiri itu bisa menambahkan beberapa fitur, contohnya melihat informasi secara detail, rute, jarak, dan juga bisa memberikan ulasan ataupun bintang. Untuk awal-awal dari aplikasi kami sendiri, kalau login itu akan menunjukkan ini logo, lalu ada fun fact mengenai kopi jangkar sendiri. Kenapa dinamakan jangkar gitu? Apakah karena dinalapar? Jangkar sendiri terinspirasi dari perangkat sederhana yang umum ditemukan di kapal laut, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan juga efisiensi penjara kapal. Bagian ini bisa di slide ya. Oke, selanjutnya setelah bagian ini, pengguna itu bisa scroll aplikasinya ke atas dan langsung akan ke bagian satu ini untuk memasukkan data login, masukkan nama, masukkan password, dan juga masukkan alamat email. Nah, kami memberikan satu opsi lagi jika pengguna itu lupa memasukkan alamat emailnya. Pengguna itu ini bisa menggunakan akun Google-nya sendiri, lalu bisa klik login. Nah, setelah berhasil login, pengguna itu akan diarahkan yang ke sini. Pengguna diarahkan ke sini untuk memilih antara map dan juga dashboard. Ketika pengguna memilih map, akan langsung ke bagian map sini. Tetapi jika pengguna memilih dashboard, akan langsung ke dashboard pengguna yang ada di sini. Di sini berisi tampilan-tampilan dari karyawan-karyawan yang lagi aktif di kopi jangkar keliling di map, di peta. Jika pengguna ingin melihat lokasi mereka, contohnya Bayu Widodo terdapat di kilometer 4 Polda gitu, 800 meter dari Anda. Pengguna pengguna bisa melihat dengan cara klik lihat map, bakal muncul langsung ke sini. Lalu setelah itu pengguna bisa mengklik logo merah yang ada di sini, logo karyawannya. Setelah bisa mengklik itu, bakal muncul detail informasi karyawannya secara singkat, fotonya, namanya, lalu umurnya, laki-laki,
lalu identitas singkatnya gitu. Lalu setelah itu pengguna bisa melihat secara detail lagi nama-namanya dengan cara ngeklik selengkapnya. Setelah itu pengguna bisa lihat ke sini nama pengguna, lalu umurnya, sudah bekerja 8 tahun, lalu deskripsi karyawannya, serta ulasan atau rating dari pengguna-pengguna lainnya. Bintangnya juga ada di sini. Pengguna juga kalau pengen lihat mapnya secara detail dan efisien itu bisa klik lihat map, bakal muncul jarak dari Anda dan juga waktu tempuh dari Anda. Nah, ketika pengguna itu ingin memberikan rating ataupun ulasan tuh, pengguna tinggal klik scroll ke bawah, lalu akan muncul bagian ini. Masukkan ulasan Anda dan juga beri bintang. Tinggal klik simpan dan simpan. Oke, itu saja untuk bagian dari interface pengguna bagian pelanggan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Interface karyawan atau barista. Karyawan difokuskan pada kemudahan dalam memperbarui lokasi berjualan agar informasi yang ditampilkan kepada pelanggan selalu akurat dan terbaru. Komponen utama pada interface karyawan meliputi yang pertama, halaman login karyawan. Digunakan oleh karyawan untuk masuk ke sistem sesuai dengan akun yang telah terdaftar. Yang kedua, dashboard karyawan. Menampilkan menu utama yang berisi informasi status akun dan akses fitur kerja. Dan yang ketiga, menu update lokasi. Digunakan untuk memperbarui posisi berjualan karyawan secara real time menggunakan GPS perangkat. Yang keempat, status lokasi GPS. Menampilkan informasi apakah GPS aktif atau tidak. Jika GPS belum aktif, sistem akan menampilkan pesan peringatan. Interface karyawan dirancang agar praktis dan cepat digunakan, mengingat karyawan beroperasi di lapangan dan membutuhkan proses pembaruan lokasi yang efisien. Ketiga, interface admin. Interface admin dirancang untuk mendukung aktivitas pengelolaan data dan monitoring operasional secara terpusat. Adapun komponen interface admin adalah sebagai berikut. Pertama, halaman login admin. Digunakan admin untuk mengakses dashboard manajemen sistem. Kedua, dashboard admin. Menampilkan ringkasan informasi sistem dan menu navigasi utama. Ketiga, menu kelola data karyawan. Digunakan untuk menambah, mengedit, dan menghapus data barista agar informasi selalu akurat dan terbaru. Keempat, forum input data karyawan. Menyediakan field input untuk pengelolaan data barista seperti nama, akun, dan informasi pendukung lainnya. Yang kelima, peta lokasi barista. Menampilkan seluruh titik lokasi barista aktif pada peta GIS untuk memudahkan pengawasan operasional. Yang terakhir, pengelolaan rating dan ulasan. Admin dapat meninjau, menghapus, atau memoderasi ulasan pelanggan yang tidak sesuai. Interface admin dirancang dengan tampilan terstruktur dan informatif untuk mendukung proses pengambilan keputusan serta pengawasan aktivitas lapangan secara real time. Kesimpulan hasil proyek. Yang pertama, kelebihan berbasis GIS dan GPS real time memungkinkan pelanggan dapat melihat posisi barista secara akurat melalui peta digital. Mendukung peran pengguna sistem membedakan hak akses untuk admin, karyawan, dan pelanggan sehingga operasional lebih terkontrol. Integrasi scan QR, akses cepat. Pelanggan dapat langsung memproses informasi lokasi tanpa login terlebih dahulu. Mendukung monitoring operasional. Admin dapat memantau pergerakan lokasi barista serta pembaruan data secara terstruktur. Meningkatkan interaksi pelanggan, fitur rating dan ulasan
ulasan, memberikan saran, umpan balik layanan. Perancangan sistem terstruktur dan modular. Pemodelan UML mempermudah proses pengembangan lanjutan dan pemeliharaan sistem. Kelemahannya, ketergantungan pada koneksi internet dan GPS. Aplikasi tidak dapat berfungsi optimal apabila jaringan lemah atau GPS tidak akurat. Belum mendukung fitur transaksi atau pemesanan langsung. Sistem masih berfokus pada pencarian lokasi dan mencakup pemesanan produk. Belum terdapat manajemen jadwal operasional barista. Sistem belum menampilkan estimasi waktu operasional atau status aktif dan tidak aktif. Keamanan data masih perlu ditingkatkan. Beberapa proses autentikasi masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar lebih robust. Belum menggunakan notifikasi real time. Pelanggan belum menerima pemberitahuan otomatis ketika lokasi barista berpindah. Kesimpulannya, berdasarkan proses analisis dan perancangan yang telah dilakukan, aplikasi penentuan lokasi kopi jangkar keliling berbasis JIS mampu menyediakan solusi digital untuk membantu pelanggan dalam menemukan lokasi barista kopi keliling secara tepat, akurat, dan real time. Sistem dirancang menggunakan pendekatan berorientasi objek dan dimodelkan melalui use case, activity diagram, sequence diagram, serta kelas diagram sehingga struktur sistem menjadi lebih jelas, terukur, dan mudah dikembangkan. Aplikasi ini juga mendukung pengelolaan operasional melalui fitur update lokasi karyawan, pengelolaan data barista, serta pemberian rating dan ulasan pelanggan, sehingga mampu meningkatkan nilai layanan dan pengalaman pengguna.